Ya, kembali bersama dengan kami di Good News Program. Gimana nih, sudah ninggalin komentar di kolom nggak ya? Tinggalkan komentar Anda karena kami ingin benar-benar mengetahui masalah-masalah Anda. Oke, kembali bersama dengan narasumber yang luar biasa, Ibu Ani Pangela. Silakan. Ya, ya Bu Ani, kita akan lanjutkan diskusi kita ya Bu Ani. Nah, ini mau bertanya tentang pelatihan macam apakah yang seharusnya diberikan sekolah kepada guru-gurunya. Karena memang di awal pandemik semua guru pasti juga stres, tiba-tiba harus ngajarnya nggak tahu gimana karena semuanya harus online gitu ya Bu. Nah, dalam hal ini bagaimana Nafiri Study Center mempersiapkan guru-gurunya ini supaya dicontoh oleh semua sekolah-sekolah yang lain Bu? Ya, Pak Daniel dan Ibu, memang ini kasihan ini guru-guru ya. Jadi kita lagi nyebrang semua nih ya menuju ke era yang dalam arti ke depan dan new normal. Jadi waktu nyebrang memang ada yang bingung gitu, yang stuck gitu. Ini mau gimana sih gitu kan. Nah, banyak guru-guru yang nggak mau nyebrang gitu di nggak mau gini. Nah, ini kan susah ya. Yeah. Nah, yang saya menjadi ironis mungkin besok ya saya lihat banyak guru-guru yang terimbas dengan sendirinya. Saya minta maaf ya kalau yang nggak mau nyebrang dan tidak mengupgrade diri. Karena besok ke depan kan memang sekarang aja juga udah ada guru tuh guru elektronik. Anak-anak tuh mau tanya apa aja deh lewat Google ya. Semua belajar masak, belajar main piano bisa, belajar golf bisa, semua menggambar semua dari guru elektronik. Google pengetahuan apa aja semua bisa. Nah, guru kalau nggak mengupgrade diri ketinggalan Pak Ibu. Jadi ini yang menyedihkan kalau sampai guru-guru yang terimbas seperti itu tergulung ya dalam arti karena mesti nyebrang sama-sama nih. Kita pegangan tangan sama-sama nyebrang yuk nyebrang gitu kan. Menuju satu pembaharuan ini, cara pembelajaran ini. Karena dunia kan berubah cepat sekali. Jadi guru-guru yang masih terus ya dengan enak senang untuk tetap stay dengan keadaan yang dulu nggak mungkin lagi, udah nggak mungkin gitu. Mari nyebrang rame-rame gitu kalau mau kan gandengan. Jadi belajar bagaimana menggunakan fasilitas internet dengan Zoom atau Google Meet gitu maksudnya Bu supaya bisa ngajar online kepada murid-muridnya seperti itu ya. Cara berubah, fungsi guru berubah. Jadi nggak bisa guru tuh kayak jadiin anak-anak jadi kayak robot gitu kan. Masalahnya kan guru biasa-biasa kalau kita dulu masih sekolah masih ini kan kita masih kecil, guru kan di depan anak-anak gitu ya. Lalu belajar gitu kan. Tidak dijadikan anak itu subjek. Nah ini guru mesti berubah fungsi. Guru bukan jadi guru robot lagi karena anak-anak juga bukan robot. Nah, guru-guru mesti berperan sebagai juga konselor. Nah, ini ya, guru-guru bisa juga mementor dan juga bisa coach. Nah, ini. Jadi, apa itu bedanya ya? Kalau coach itu kan membawa anak-anak itu ke depan supaya anak-anak bisa melihat ya dream-nya, cita-citanya, ya makna hidup, tujuan hidup. Lalu kemudian apa itu konselor? Jadi guru itu mesti dilatih, latih untuk bisa bertanya. Nah ini bertanyanya kan mesti penuh dengan empati, nggak ada judging-nya. Nah untuk supaya anak-anak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Misalnya, dengan di rumah aja nih, orang tua banyak pembulian terjadi ya kepada anak-anak dari orang tua sendiri. Suka keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang mungkin menyepelekan anak, sehingga anak merasa terpukul dan merasa tidak berharga. Tentu dengan dikonseling oleh guru kan berbeda. Jadi pembelajaran itu dibedakan. Pembelajaran yang belajar, guru sebagai mentor, lalu juga ada jam yang lain, ada schedule-nya, anak-anak dikonseling, ada jam-jam tertentu, ada schedule-nya, anak di coaching. Supaya anak-anak bisa mencapai cita-citanya di guide, ya, dibimbing gitu. Untuk mereka melakukan apa? Untuk tercapai cita-citanya itu, mimpinya itu gitu loh. I see. Cukup rumit juga ya, berarti ya. Nah, Bu, bagaimana tapi kalau dengan guru-guru yang ada di kota-kota kecil ya Bu ya. Nah, ini yang kami dengar baik juga dari panti asuhan kami yang di Sulawesi Tengah ya dan juga kota-kota kecil lainnya lah ya. Rata-rata
nggak bisa menjalankan pengajaran online ini karena fasilitas internet juga belum memadai di sana. Yang ada gurunya datang tuh ya ke Ya, rumah atau lihat rumah televisi, anak-anak. TVRI. Ya. 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 Nah, gimana nih, Bu? Jadi belajar cukup aja kalau di online begini anak-anak terlalu lama kasihan mata mereka itu Ya. satu. Harus dipertimbangkan. Cukup 1 jam aja. Lalu yang kedua belajar itu ya apalagi ya di anak-anak jangan takut ketinggalan ya. Karena dengan gini kalau dibiarkan anak-anak bebas belajar, nah itu ya bebas belajar ya wajib belajar memang kan. Belajar apa aja yang dia minati. Nah ini kan misalnya di panti asuhan ada anak-anak yang minat akan musik, biarin dia belajar gitu di musik, biar ahli di bidangnya gitu kan. Bukan cuman kelas RT, tapi kelas kelas Indonesia lah nasional ya, atau nantinya menjadi kelas dunia gitu, juara gitu kan. Lalu kedepannya kan penerimaan daripada di uni juga di perguruan tinggi, mereka nggak akan lagi tentunya menyesuaikan semua ya, nggak akan melihat daripada juga kalau bekerja di perusahaan-perusahaan, nggak ditanya lulusan mana gitu, mana sertifikat ijazahnya, bukan hasil karyamu apa ya, apa yang kau ahli di bidangmu, nah itu yang mereka akan cari ahlinya, bukan sekedar ijazahnya bagus gitu kan. Banyak sekarang ini juga terjadi mungkin bisa S2, S3, tetapi maaf ya untuk melakukan sesuatu bengang-bengong gitu kan. Apalagi dia bengang-bengong nggak bisa, nggak ahli di bidangnya. Nah ini yang kita besok kita mesti menghasilkan anak-anak didik kita, anak-anak kita sendiri mesti ahli di bidangnya. Oleh sebab itu belajarnya sesuai minat, jangan seluruh pelajaran dipelajari. Tapi bukan nggak bisa dipungkiri juga ya, maksudnya untuk anak-anak yang kita tahu nih, maksudnya metode belajar classical education atau belajar tradisional. Misalnya untuk anak-anak SD itu kan ada cukup banyak pelajaran, misalnya ada terutama yang mandatori ini bahasa Indonesia, kemudian apa tuh namanya yang ganti PMP itu? PPKN, kemudian sejarah, terus kemudian ada beberapa malah matematika nih wajib, terus kemudian ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, terus bahkan apalagi nih di beberapa daerah mewajibkan belajar untuk bahasa daerah nih. Ini yang saya paling benci nih, musuh terbesar saya waktu saya sekolah. Dan beberapa hal yang lain. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin sekarang gitu, komputer, ya. Jadi istilahnya cukup banyak juga nih. Ya siap-siap aja untuk mengalami perubahan ini, namanya juga transformasi dunia berubah. Olahraga, seni suara, gambar, gitu ya. Komputer nanti kalau belum disebut. Bisa Pak Daniel, Bu Daniel, coba kita evaluasi dah, asal bisa ya kan. Makanya itu, jadi bagaimana nih merubah paradigma tentang classical education, bahwa ini penting nih, kalau kamu nggak master ini kan istilahnya semakin lama kan, kalau kami lihat nih, pendidikan itu seperti prisma, yang semakin lama semakin mengkerucut ke satu titik, sampai akhirnya orang itu menjadi spesialis tertentu nih. Nah tetapi kalau dengan apa yang Ibu katakan nih, mungkin dari pemirsa juga mau bertanya tentang hal ini, bagaimana nih Bu, kalau misalnya anak saya cuma belajar 1 jam melalui Zoom dan kemudian dibebaskan untuk pursue passion mereka sejak mereka dari kecil, apakah mereka akan mempunyai enough knowledge tentang base-nya mereka ini nanti mengkerucut ke atas, apakah cukup kuat mereka memainkan peran yang cukup penting dalam kehidupan yang sekarang ini very kompleks dalam kehidupan di zaman global? Ya Pak, pertama Pak, dengan kita mendidik anak-anak kita dengan cinta, dengan kasih sayang ya Pak ya, itu anak-anak tuh nyambung otaknya, itu inovatif, kreatif loh, jangan salah. Selain memang firman Tuhan, membuat anak-anak kita pintar. Jadi jangan takut gitu. Ya, justru kita bersyukur kalau anak-anak kita tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan. Wah, jadi anak pintar. Ruang imajinasi mereka besar. Tapi percuma sekolah, belajar mata pelajaran begitu banyak. Tapi dingomelin terus, dipukulin, anak ya dibentak-bentak. Ruang imajinasi dia sempit, menyempit. Mana bisa besok inovatif dan kreatif, Pak? Percuma. Jadi inilah yang dikejar sekali lagi. Nah pendidikan ini mesti berubah. Jadi kita mesti siap nih Pak. Jadi kalau saya umumin kan bukan saya yang berwenang untuk umumin, tapi mesti siap dengan sekolah yang sifatnya bukan formal gitu loh Pak. Yes. Nah ini sekarang kita lihat lagi Bu. Sekarang Menteri Pendidikan Indonesia
kita tahu nih metode Indonesia, ganti menteri, ganti policy. Iya. Nah ini kan juga pusing nih orang tua nih dan guru sekolah semua pusing nih. Nah sekarang puji Tuhan nih kayaknya Menteri Pendidikan Indonesia Pak Nadiem nih yang terhormat. Ini kayaknya mereka juga lagi berusaha untuk merubah arah kapal pendidikan Indonesia nih sedemikian drastis. Nah Ibu bisa kasih insight nggak untuk kita para orang tua nih untuk ngerti apa sih objektivitas daripada menteri yang sekarang ini apa gitu? Iya, terutama kalau UN dihapuskan itu ya Bu. Nah, apakah yakin bahwa anak-anak ini lulus memang dengan kualifikasi Atau yang kompetensi yang terpenuhi? cukup? Ya. Silakan. Ya, menyangkut UN itu justru dihapus, itu betul-betul hebat Pak. Kenapa? Ya, tepat sekali. Karena Pak, kalau kita evaluasi UN Pak, dengan biaya yang cukup besar itu, bahkan di seluruh Indonesia anak-anak baik di pulau, di pegunungan tinggi, jauh sekali terpencil, itu kan kalau UN kan soalnya sama dengan anak kota. Iya. Dan mereka jeblok ya nilainya ya, anak-anak UN kasihan banget tuh. Pembelajaran di desa, di kota-kota terpencil, di daerah pantai, laut Pak, mereka kan terbatas, nggak ada laboratorium, nggak ada guru yang berkualitas mungkin seperti sekolah-sekolah ngetop yang ada di kota-kota. Betul. Nah, jadi kita mesti lihat bahwa kebijakan UN dihapuskan itu tepat sekali. Itu tepat. Untuk zaman ini ya, tepat sekali karena menuju ke depan tetap ada UN itu selain memang habis waktu, habis biaya dan juga untuk yang di daerah-daerah terpencil begitu pelaksanaan UN itu juga nggak fair gitu untuk anak-anaknya. Nah, jadi kalau kita pembelajaran melihat daripada potensi bakat anak yang dicari, yang ditemukan oleh si guru-guru, ya guru-guru pasti mampu lah menemukan bakat anak. Ya maaf nih, kita misalnya ngomong dari kecil dia main panci dikecok-kecok, di sendok ya di dapur gitu dia main dikit-dikit dia pukul-pukul membuat bunyi-bunyian. Yeah. Udah itu anak memang musik. Di musik gitu kan. Betul. Udah sebenarnya untuk menemukan dengan orang tua yang sangat sederhana kita ajarin tentunya kita memang melengkapi mereka ya yang di desa-desa terpencil untuk menemukan potensi anak lewat sederhana aja dari hidup sehari. Main apa? Dia main kupu-kupu, serangga dia kumpulin. Wah, ini ya kan. Jadi biologi nanti ini. Nature, alam gitu. Mandi di kali nyebur dia alam gitu kan, body smart ya kan, dia naik pohon gitu kan, terus dia pakai tali gitu kan, itu body smart Pak. I see, okay. Nah, bisa ditemukan. Tapi tadi yang saya tanya Ibu belum jawab nih, objektivitas dari Menteri Pendidikan yang sekarang ini gimana? Nah sekarang kalau menteri kita luar biasa itu kan dulu ya itu kita tahu kan itu Gojek kan, perusahaan besar begitu kan, itu kan orang pinter ya, smart. Betul. Nah, saya kalau dengerin beliau ngomong gitu terus terang air mata saya ngalir. Wow, oke. Gitu ya. Rasanya itu saya tahu kayaknya bisa merasakan gitu penderitaan yang dia alami. Ya karena kan istilahnya kalau di dalam perekonomian jembatan antara si miskin dan si konglomerat ini begitu tinggi, jenjang jurangnya gede banget. Nah berarti kita bisa asumsikan jenjang pendidikan gapnya antara kota besar seperti Jakarta yang maha kompleks ini dengan daerah-daerah kecil itu jurangnya menganga gede banget ya, betul nggak? Ini perkiraan saya. Ya makanya, jadi kita nggak boleh sama ratakan pendidikan itu di anak di kota dengan anak di desa, Bu, Pak. Betul. Jadi kalau disamaratakan begitu, ya kesian. Oh, ya anak kita stres diri nih ya? Iya. Nah berarti Bu, apakah gini nih, berarti ada dua view nih. Yang pertama, berarti anak kota, sorry nih ya, saya restructure kata-kata saya. Apakah anak desa akan selalu pasti ketinggalan dengan anak-anak kota? Belum tentu juga Pak, ya Why? kan? Karena kita lihat juga ya beberapa kawan-kawan di bidang pendidikan yang memang fokus dengan anak-anak desa, pedalaman, bahkan Papua, ternyata pinter-pinter juga kan, kalau dibimbing oleh orang yang tepat. Ya. Orang yang tepat. Harus orang yang tepat. Orang yang tepat. Tapi intinya mereka itu tidak ditekan. Ya. Kalau ditekan anak semua nggak bisa untuk bisa berkembang dengan baik gitu ya. I see. Ya kan? Atau apakah kalau misalnya kalau dalam perekonomian kan ada namanya titik temu, itu titik equilibrium nih.
Apakah dalam dunia pendidikan juga akan mengenal adanya satu titik equilibrium di mana anak-anak kota ini akan mahir sebagai entrepreneur atau mungkin dalam dunia bisnis, birokrat, politikus, atau olahragawan yang tertentu gitu. Apakah anak-anak dari daerah, kota kecil atau bahkan dari desa gunung-gunung mungkin akan mereka menjadi ahli pertanian atau nelayan atau mungkin atlet-atlet yang tubuhnya solid dan kuat gitu Bu. Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak, kecerdasan setiap anak berbeda-beda Pak. Ya. Baik dari desa maupun dari kota. Yes. Contoh aja Pak Jokowi dari desa kecil di Solo kan. Yes. Jadi bisa luar biasa kan cara dia berpikir, semua smart ya. Dari juga cara kepemimpinannya kita lihat ya. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, kita nggak bisa lihatnya dari sisi yang itu. Gitu. Kecerdasan yang Tuhan beri kepada setiap anak ini dengan berbeda tempat atau kota atau lokasi gitu, tidak anak untuk bisa berkembang gitu ya, untuk mencapai cita-citanya ke depannya kita nggak tahu gitu, ya kan? Nah, Bu Ani tadi mereka belajar kayak tadi ya Bu, maaf Bu. Iya. Tadi tuh misalnya dia main nature ya dengan alam gitu ya kan Pak. Nah itu memang kesempatannya, itu lebih luas ketimbang anak yang di kota di gedung-gedung. Iya, kecuali anak-anak manjat gedung gitu ya. Iya. Nah ini gini Bu, sorry nih saya potong sebentar. Saya pernah punya seorang teman nih yang anaknya sekolah di salah satu sekolah internasional yang hebat banget, London International School deh saya mention deh, ini with all due respect. Dan waktu dengerin tentang apa yang dia ceritakan tentang bagaimana anaknya riset tentang ekonomi, saya jadi minder loh, saya sendiri aja minder loh. Jadi wow, amazing banget nih anak high school kelas 12 researchnya dari sebuah sekolah yang luar biasa nih buat saya nih. Ini jadi minder gini, wah luar biasa banget. Apalagi misalnya anak-anak yang nggak sekolah di sekolah seperti itu gitu loh Bu. Gimana Bu? Ya, jadi kesempatan seorang anak ya, setiap anak memang dapat kesempatan ya kan, peluang untuk dia belajar ya kan, untuk mengembangkan dia punya kecerdasan atau potensi minat yang dia sukai gitu kan. Jadi memang kasihan Pak kalau ada anak-anak yang nggak dapat kesempatan ya. Nah justru di sini Pak, para pendidik mesti jeli gitu matanya untuk bisa melihat potensi yang dimiliki oleh anak-anaknya gitu, baik di lingkungan maupun di anak sendiri atau tempat di sekolah masing-masing gitu kan. Jadi untuk bisa mata kita tajam melihatnya gitu, potensi anak, minat anak gitu. Nah ini kita mesti dorong, bantu, apalagi sebagai orang tua ya. Kita kalau boleh bisa memfasilitasi lebih bagus lagi gitu kan. Wow. Jadi peran orang tua ini untuk membantu anak-anaknya menemukan passion, minat, bakat mereka, kemudian memfasilitasi supaya anak-anak ini kemudian bisa menemukan tujuan hidup dan makna hidup mereka. Gitu ya Bu ya kira-kira ya? Jadi kita nggak usah khawatir, waduh ntar anak gua belum belajar geografi nih, gimana? Anak gua belajar matematika ntar gimana, nggak naik kelas nih, nggak juara nih, jangan takut. Ya. Kalau dari segi ini ya, saya tutup sedikit aja gitu Pak, tambahin. Nah, cucu saya ini, anak saya lebih gila juga ya kalau saya bilang. Nggak sekolahin anaknya. Nggak sekolahin? Nggak sekolahin. Apakah homeschool atau nggak sekolahin Bu? Ini ada dua hal yang berbeda nih. Bukan wajib sekolah, wajib belajar. Nah itu kan. Saya awalnya Pak, waktu baru cucu kan, sekarang udah 8-9 tahun mereka, anak cucu saya. Lalu saya bilang, bapaknya ngajar sendiri. Anaknya cacisus Inggris ya sekarang. Pinter masak yang satu. Yang satu pinter gambar. Jago gambar. Bapaknya fasilitasi. Masak ke pasar, ke supermarket beli sayur-sayuran, dan bapaknya beli alat masak, gitu loh Pak. Masak sama bapaknya, itu belajar. Jadi jangan pikir belajar itu mesti duduk di bangku sekolah. I see, oke. Ini menarik ya. Nanti kita berarti nggak harus formal pembelajarannya. Oke. Mari kita tanya lagi. Nah, pemirsa sebelum kita break, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Dari seorang ibu yang memberikan kesaksiannya. Shalom Bapak Ibu, saya mengucap syukur anak kami telah bekerja dan rencananya akan kuliah sambil bekerja. Mohon dukungan doanya terus untuk anak kami.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Ibu juga. Apabila masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Tim konseling dan doa kami standby untuk menjawab pertanyaan ataupun permohonan doa Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Satu-satunya yang secara konstan akan terus terjadi di dalam kehidupan di muka bumi ini adalah perubahan, change itself.